Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bil umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cukup cerah ini. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif, ini ya modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 11. Rekan-rekan kita ada 4 orang. Ini akan mendiseminasikan mengenai budaya positif. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Nanti di sini mungkin kita bisa sharing bersama-sama ya, walaupun ini bukan materi yang baru, tapi ini harus sering kita diskusikan bersama untuk penerapan bagaimana ke depannya penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, langsung saja ke susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu pembukaan oleh saya MC. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Ya, terima kasih Bu Lia sudah membantu. Baik, kita beranjak pada acara berikutnya, sambutan dari kepala sekolah, tapi dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Neneng Sumiati SPD. Mangga yang mewakili, mangga Bu Neneng dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang saya cintai Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya pribadi bersyukur dengan adanya sesi berbagi ini, kita semua diberikan ilmu yang tentunya walaupun mungkin di kita ini sudah banyak guru penggerak, tapi kita merefresh kembali hal-hal yang mungkin sudah lama kita ingatkan kembali dari calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya ucapkan selamat, sukses selalu. Mudah-mudahan perjalanan guru penggerak angkatan 11 sampai selesai dengan harapan lulus 100%. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neneng sudah mewakili. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sebelum kita mulai acara inti, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Fuad, Ustadz Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara ini kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, marilah kita awali dengan doa bersama agar kegiatan ini bisa dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jalal wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ajmi sultanik. Allahumma ighfir lana junubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Ridhoilah ya Allah, dan lancarkanlah kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, kami guru-guru SMA Negeri 1 Cibung Bulang dapat mengimplementasikannya di kelas dan di sekolah demi untuk masa depan anak-anak kami. Ya Allah, kabulkanlah Allah, permudahkanlah semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fuad yang sudah memimpin doa. Berikutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari rekan-rekan hebat kita CGP Angkatan 11. Tetapi sebelumnya izinkan saya berpantun dulu. Ini saya nemu pantun, ya. Dapat nemu Bapak Ibu. Ada 2 pantun ya. Bapak Ibu boleh bilang cakep ya.
Rasanya enak masakan opor. Dibawa ibu pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi inisiator. Ada satu lagi. Buah tomat disayat-sayat. Bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat. Guru penggerak selalu semangat. Nyambung kan ya? Baik Bapak Ibu, kita sambut ya rekan-rekan hebat kita, Bapak Ibu guru penggerak, kosinus ini ya, keren ya singkatannya kosinus ya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Yang terpenting adalah implementasinya Bapak Ibu. Kita diskusikan di sini bagaimana budaya positif kita bisa implementasikan kepada siswa-siswi kita sehingga akan tercipta suasana belajar yang aman dan menyenangkan seperti itu. Baik, kepada Bapak Ibu pemateri, saya silahkan. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Sebelum saya sampaikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh kami calon guru penggerak angkatan 11. Baik, sebelum masuk ke materinya di sini saya sampaikan disiplin positif. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh pembawa acara bahwasanya disiplin positif merupakan suatu perilaku atau tingkah laku yang kita lakukan di sekolah untuk menciptakan suatu budaya belajar yang menyenangkan bagi siswa dan tentunya kita sendiri sebagai pengajar. Di sini ada makna kata disiplin. Nah, saya mengambil dari kutipan Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, pada buku cetakan kelima 2013 halaman 47. Nah, di sini dinyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam situasi yang merdeka. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, ya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Secara garis besar, kutipan yang saya ambil tadi saya rangkum ke dalam bahasa saya sendiri. Di sini ada hasil pemikiran saya sendiri. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Nah, maksudnya kontrol diri di sini, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, sebelum bisa mengontrol orang lain, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Jadi ketika kita menyebutkan suatu perilaku itu baik, berarti itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu biasanya sudah disepakati oleh kita bersama bahwa memang itu hal yang baik. Contohnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar
dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, jadi ketika kita akan melakukan suatu tindakan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, kita harus memiliki landasan atau payung besar. Apakah perilaku yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak? Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal itu ada sikap peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, sampai ke pengertian. Nah, nilai kebajikan universal ini dapat kita terapkan baik di sekolah, di kelas maupun di luar sekolah. Seperti itu. Disimak baik-baik ya. Di sini ada nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi terdiri dari berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi setelah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal ini, kita bisa menerapkan atau menentukan apakah perilaku seseorang itu sudah memenuhi nilai kebajikan universal atau belum. Nah, berikut ini saya akan menguji ya, bukan menguji, kita belajar bersama apakah Bapak dan Ibu sudah memahami nilai dari kebajikan universal ini berdasarkan soal-soal yang sudah saya sediakan. Nah, untuk soal yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin. Disiplin selain itu? Tertib. Tanggung jawab. Tanggung jawab, coba lihat. Ada di sini. Nah, berarti jawabannya tanggung jawab ya. Terus kita melihat yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu kemana nih? Saling menghargai. Itu ya, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau komitmen ya, bisa komitmen dan disiplin. Jadi kenapa di sini saya cantumkan komitmen? Karena memang siswa sebagai peserta didik ya, dia harus berkomitmen dari awal. Ketika dia itu harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Jadi itu suatu komitmen. Terus di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nah, untuk dilarang melakukan kekerasan itu sudah termasuk ke dalam nilai kebajikan kasih sayang. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya ada nggak tadi teman? Sayangi diri sendiri termasuk ke dalam apa? Berprinsip. Jadi memiliki prinsip hidup ya. Jadi ketika kita memang sudah tidak ingin mengonsumsi narkoba, ya berarti kita sudah berprinsip. Kalaupun misalkan kita mengonsumsi, ya berarti prinsip hidup kita ya seperti itu, merusak diri sendiri gitu ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa nilai kebajikan yang dituju? Coba lihat tadi apa jawabannya. Jawabannya saling menghormati, ya kan? Biasanya saling menghormati atau menghargai. Kenapa saling menghormati? Karena kalau kita sedang mengantri misalkan nih, ya udah berarti saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai kita udah ada orang yang nunggu lama terus sama kita disalip aja gitu ya. Antriannya kan berarti tidak menghargai atau menghormati. Yang terakhir, dilarang merokok. Apa tuh kira-kira? Sama, berprinsip juga ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dituju di sini saya ambil dari nilai-nilai yang sudah saya sampaikan tadi. Yang banyak itu ya dari mulai peduli, rasa kasih sayang, perhatian, integritas. Jadi nilai-nilai kebajikan ini jika kita lihat dari peraturan yang ada, kita ternyata bisa ditarik kesimpulan kalau memang suatu peraturan itu harus memiliki nilai kebajikan universal atau nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu seringkali ketika pertama kali atau awal masuk ke kelas itu sering berpikir sedang membuat peraturan kelas, membuat keyakinan kelas gitu ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya yang benar itu mana? Apakah peraturan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, di sini saya mengambil topik mengapa harus keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, poin pembahasannya di sini ada peraturan kelas,
kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Kita lihat, ternyata dari ketiga ini memiliki perbedaan. Yang pertama, peraturan kelas. Nah, ternyata peraturan kelas adalah aturan yang disepakati oleh siswa dan guru untuk ditaati dan dilaksanakan selama berada di ruang kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari peraturan kelas adalah untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban di kelas serta memfasilitasi kegiatan belajar. Nah, jadi peraturan kelas itu hanya berlaku ketika ada di dalam kelas. Ketika sudah di luar kelas berarti tidak berlaku gitu ya. Karena disepakatinya hanya di dalam kelas saja. Seperti itu. Lanjutkan lebih. Yang kedua ada kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Jadi ini lebih ke standar perilakunya. Perilaku yang baik itu seperti apa? Yang disepakati, misalkan ketika disepakati tidak boleh makan dan minum dalam kelas, sepakat semua. Tapi ketika ada siswa yang memang ya udah boleh makan, nggak bisa saja dimasukkan. Nah, itu dalam kesepakatan kelas, ya kan? Jadi tujuan bersama untuk apa makan dan minum boleh di dalam kelas, takutnya ada yang belum sarapan ketika belajar, misalkan lapar, kesepakatan kelas kan boleh makan gitu ya. Jadi tidak kasarnya tidak merugikan siapapun karena setiap di dalam kelasnya itu udah sepakat kalau di dalam kelas itu boleh makan gitu ya. Terus selanjutnya ambil. Nah, yang terakhir itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Nah, jadi keyakinan kelas ini mencakup semua, sudah disepakati oleh siswa berbentuk peraturan dan diyakini bersama oleh guru dan siswa itu memang benar-benar mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kalau misalkan yang tadi kesepakatan mungkin ada aja kesepakatan kelas yang satu orang setuju, satu orang lain tidak setuju gitu ya, bisa aja seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus diyakini bersama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran seperti itu. Nah, di sini ada ya. Peraturan itu satu harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi kelancaran proses belajar mengajar. Ini ada perbedaannya ya. Terus untuk yang kedua, memuat perintah dan larangan yang harus ditaati di lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa akan dikenai sanksi apabila tidak mematuhi tata tertib sekolah. Jadi peraturan itu lebih cenderung ke lingkungan yang cukup luas ya, terutama ini di sekolah. Terus yang kedua, kalau kita melihat keyakinan di sini, yang pertama nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi harus ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan poin-poin yang sudah tadi disampaikan. Ada nilai peduli, integritas, perhatian, kasih sayang, seperti itu. Yang kedua bersifat lebih universal atau abstrak. Jadi secara umum gitu dan bisa dipahami oleh seluruh siswa di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bentuk pernyataan positif. Jadi bentuknya itu dalam pernyataan positif. Jadi ya tidak boleh kayak biasanya kan jangan membuang sampah, kita jangan menggunakan kata jangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas. Sedikit tidak apa-apa, yang penting bisa diingat dan bisa dijalankan oleh siswa. Yang kelima, warga sekolah berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat surat. Ini pembuatan keyakinan kelas ya, lewat surat pendapat. Jadi ketika kita ingin membuat suatu keyakinan kelas, kita wajib meminta pendapat dari warga kelas itu sendiri. Jangan sampai kita langsung membuat keyakinan, ini keyakinan yang sudah Bapak buat, ini keyakinan yang sudah Ibu buat, harus kalian patuhi. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Lanjutkan. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bercurah pendapat. Nah, jadi bercurah pendapat di sini siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat. Seperti apa sih keinginan yang mereka inginkan ketika ada di dalam kelas? Keyakinan kelas apa yang ingin mereka sampaikan? Setelah sudah terkumpul keyakinan yang mereka inginkan, jadi kayak semacam peraturan seperti apa gitu ya, kesepakatan seperti apa, baru dituangkan atau dicatat. Semua masukan yang ada yang disampaikan oleh siswa itu dicatat, bisa di sticky note atau langsung di papan tulisnya. Terus yang ketiga, susun dan gunakan kalimat positif seperti yang tadi ya, yang seharusnya dilarang membuang sampah, jangan ditulis jangan membuang sampah sembarangan.
Terus yang terakhir tinjau ulang. Setelah disusun kalimat positif, kemudian ditinjau ulang. Apakah keyakinan kelas itu sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas, seperti itu. Mungkin sekian materi dari disiplin positif dan keyakinan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Saya berikan kepada pemateri berikutnya, Bapak Abi. Baik, terima kasih Bang Jai. Aduh, Bapak Ibu sambil beraktivitas, izinkan saya. Ya, boleh. Kesepakatan kita boleh sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan satu kata, ibu tepuk tangan satu kata. Kalau saya mengucapkan dua kata, ibu tepuk tangan dua kata. Kalau saya mengucapkan tiga kata, ibu tepuk tangan tiga kata. Kalau saya ucapkan 10 kata, ibu tepuk tangan 10 kata. Oke, siap? Kalau lepaskan aktivitasnya. Halo. Aku nggak bisa hai. Tepuk tangan satu kali. Halo. Apa kabar? Baik-baik saja. Luar biasa. Terima kasih. Satu kali, terima kasih gitu ya. Oke. Iya, terima kasih banget. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, konsentrasi tadi Bang Jai mendayu-dayu, kalau saya meledak-ledak gitu. Ya, oke. Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bu Ibu jangan ikutan. Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan ya. Botol-botol bola-bola bulat. Botol-botol bola-bola bulat. Ada berapa botolnya? Ada berapa botolnya? Ada berapa botolnya? Oke, terima kasih. Saya tidak nyuruh itu Bapak Ibu, karena Ibu saya minta ikuti apa yang saya ucapkan. Berapa botolnya? Ya, berapa botolnya? Baik, supaya refresh kita IC breaking dulu. Oke, baik, berdiri semua Ibu, keluar dari zona nyamannya. Berdiri semua, keluar dari zona nyaman. Play Bang. Laila Adijah. Ke atas menggapai bintang, tangan kesambung burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungkul-lungkul tangan digulung, bulan melingkar pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, moga menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, moga menjadi tempat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, moga menjadi tempat buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, moga menjadi delapan buat berdikari. Lima jari kanan, lima jari kiri, moga menjadi 10 siap berdoa. Amin. Ke atas menggapai bintang, tangan kesini burung yang terbang, tangan ke depan Ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungkul-lungkul tangan digulung,
menjadi kanan, menjadi kiri, bergabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua teling kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Yang isinya kok mau ditukar. Oke, baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali. Oh, selamat datang Pak Haji di auditorium. Hal penting yang perlu kita ingat selama kita menjalankan kurikulum Merdeka, bahwa di kurikulum Merdeka hakikatnya adalah bagaimana kita meningkatkan kemandirian dan motivasi intrinsik anak guna memunculkan niat belajar dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar bukan karena ingin dapat juara, mereka belajar bukan karena disuruh orang tua, mereka belajar bukan karena hidup, tapi mereka belajar karena kesadaran diri sendiri. Itu yang substansi. Oleh karena itu, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang motivasi, reward, and punishment. Bapak Ibu, saya yakin ketika melangkahkan kaki ke tempat kita mengajar, ada daya dorong dari dalam. Daya dorong itu yang disebut dengan motivasi. Daya dorong itu menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Satu saja, apa yang mendorong Bapak Ibu bisa duduk memenuhi undangan Kosinus hari ini? Boys? Motivasi Ibu Motivasinya saya ingin menambah wawasan dan nambah konsumsi. Baik, biasa itu Ibu Neneng katanya datang duduk memenuhi panggilan kami karena ingin menambah wawasan. Ya, itu berarti ada satu daya dorong dari diri Bu Neneng. Dan ada juga motivasinya supaya mendapatkan kudapan. Nah, ini yang disebut dengan daya dorong eksternal. Yang tadi dari dalam intrinsik, yang dari luar adalah ekstrinsik. Tapi yang bersifat dari luar itu sifatnya sementara. Jadi kalau tidak ada makanan boleh jadi tidak datang. Oleh karena itu yang ekstrinsik itu adalah motivasi yang tingkat luar atau sementara saja. Oke, baik Nenek Bang. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Yang dari dalam adalah satu keinginan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar dorongan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh dorongan dari orang lain, dengan sebab atau dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Ini adalah hakikinya ya, motivasi intrinsik. Next, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, yaitu suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan pengaruh atau dorongan dari orang lain untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang menguntungkan. Jadi dua-duanya, motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik adalah satu daya dorong dan pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan yang sama. Diane Gosson benar? Diane Gosson mengatakan ada 3 motivasi perilaku seseorang manusia. Jadi ada 3 daya dorong perilaku manusia yang mendorong, ada 3 motivasi yang mendorong terjadinya perilaku manusia. Kayak yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau nggak hadir nggak enak nih. Itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan. Kalau nggak datang gimana ya? Kalau nggak sekolah gimana ya gitu?
Itu berarti motivasi yang muncul karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak datang tepat waktu karena takut dikunci pintunya. Kalau 07 sudah dikunci, anak-anak datang sebelum pukul 7 karena ada daya dorong menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah level 1 atau tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita masih ada pada motivasi dorongan ini, motivasi yang karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, berarti ini adalah motivasi yang level 1. Kalau orang melaksanakan sholat karena takut neraka, berarti ini masih motivasi level 1. Saya tidak mau sekolah karena takut. Saya mau sekolah, kalau tidak sekolah nanti dimarahin sama bapak, berarti motivasinya level 1. Yang kedua, ada orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Saya datang ingin disebut bahwa saya orang yang memenuhi, yang kolaboratif, yang mendukung. Saya melakukan ini karena ingin jadi juara. Saya melakukan ini, saya pengen jadi ranking 1. Saya melakukan ini pengen dapat semua bulur. Nah, itu adalah motivasi karena ingin mendapatkan imbalan. Ada hadiahnya, Ratu Cup itu, melakukan olahraga karena ingin dapat hadiah. Berarti itu motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi level 2. Oke, lanjut. Level 1 dan level 2 seluruhnya adalah motivasi yang muncul karena dorongan dari luar. Jadi kalau ada perilaku yang muncul karena pengaruh dari luar, itu masih level 1. Dan yang ketiga, ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ini yang luar biasa. Ini yang disebut dengan the real motivation. Motivasi yang sesungguhnya. Tetapi motivasi yang level 3 ini tidak bisa didapat tanpa berlatih dari mulai motivasi 1 dan 2. Jadi gak apa-apa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita agar menjadi pribadi yang beriman takwa, Allah suka kasih tahu basyiron wa nadhiron, kasih berita gembira agar tertarik, kasih berita yang menakutkan dengan neraka agar mereka terhindar. Tetapi pada titik iman sejati, seseorang melakukan perilaku bukan karena takut neraka pengen surga, bukan karena menghindari hukuman pengen mendapat pahala, tetapi dia melaksanakannya karena dirinya sadar bahwa saya adalah hamba Allah, punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah. Karena semuanya berasal dari Allah. Ini adalah titik puncak sebuah motivasi yang hakiki. Jadi kalau dalam bahasa agamanya adalah aku beribadah bukan karena pengen surga, aku beribadah bukan karena takut neraka, tapi aku beribadah karena kewajiban diriku. Allah sudah ciptakan aku sebagai manusia dan saya sadar bahwa tugas manusia adalah mengabdi kepada Allah. Dan itu adalah the real motivasi. Next, reward and punishment. Kita bincang tentang reward and punishment. Saya tertarik dengan satu kalimat bahwa terus bang ke akhir bang, terus kebanyakan, terus terakhir ya. Ini saja. Dihukum dengan penghargaan. Ini dari satu kalimat bahwa ketika seseorang mendapatkan penghargaan menjadi juara 1, sesungguhnya menjadi hukuman bagi yang lain. Karena kita sedang menafikan bahwa orang lain itu di bawah orang lain. Padahal dalam konsep merdeka adalah setiap anak kita adalah pemenang. Setiap anak kita adalah pemenang. Dihukum dengan penghargaan adalah seseorang yang melakukan aktivitas karena ingin mendapatkan penghargaan, sesungguhnya itu adalah sebuah hukuman. Karena pada hakikatnya penghargaan dan hukuman tidak melepaskan seseorang dari nilai kemandirian. Oleh karena itu, pendidikan yang goal akhirnya adalah penghargaan dan hukuman yang diberikan oleh seseorang
guru kepada muridnya itu hanya pada tahapan agar menggerakkan anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bukan berarti kita tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberikan penghargaan. Boleh melakukan itu tetapi dalam batas-batas proses pendidikan. Toh Allah Subhanahu wa taala juga melakukan tahapan-tahapan penghargaan dan hukuman. Pada akhirnya hebat luar biasa apabila anak-anak kita mau belajar dengan penuh kesadaran tanpa ada hukuman dan tanpa ada penghargaan. Tapi tentunya itu semua harus mendapatkan harus melalui proses yang luar biasa. Baik, cukup itu Bang Jai materi dari saya. Pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Tapi boleh nggak kita memberikan penghargaan? Boleh dalam batas-batas tertentu. Jadi ada anak-anak yang perlu diberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi. Ada anak yang diberikan hukuman untuk menumbuhkan motivasi. Untuk anak-anak tertentu. Banyak banget ya. Sudah. Dihukum oleh penghargaan. Hakikat kalau seseorang melakukan penghargaan yang hakikatnya itu hukuman, efeknya adalah memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya motivasinya tinggi ingin mendapatkan penghargaan, jangka panjangnya dia tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan. Bantu ibu, kalau nanti sudah dibantu diberikan coklat, selamanya dia akan bergantung untuk mendapatkan coklat. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Gara-gara yang juara lalu dia tidak juara, protes kemana-mana gitu ya, itu kan berarti merusak hubungan. Dewan jurinya jadi takut gitu ya, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan adalah menghukum. Cukup Bapak Ibu, demikian. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih. Apaan sih? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk dong. Oke, lanjut. Selanjutnya diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurmilah. Kalau tadi kok, sekarang si agak. Cek. Ya, baik. Ya, kita breaking dulu berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Dina tadi sebagai MC dan rekan-rekan saya dari calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi saya, kita ice breaking dulu supaya saya juga rileks, Bapak Ibu juga rileks. Karena agak deg-degan juga nih ngomong di depan Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, ice breakingnya begini. Ibu-ibu tahu kan, bapak-bapak juga tahu tepuk konsentrasi ya. Tahu ya, tepuk konsentrasi, tapi begini. Nanti Bapak Ibu semua berdiri. Tepuk konsentrasi, saya pertama berarti ya, kita misalnya tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bu Ratu. Nah, nanti Bu Ratu yang saya tunjuk, Bu Ratu langsung memberikan ekspresi apapun itu. Jadi kita akan membutuhkan ekspresi, misalnya kata Bu Ratu, konsentrasi dimulai. Tertawa, berarti semua harus tertawa. Terus Bu Ratu nunjuk lagi, Pak Pepen, joget, berarti semua harus joget. Jadi ini tergantung dari semua. Jadi kita akan mengeluarkan ekspresi dari Bapak Ibu, tertawa, menangis, tidur, silakan, tapi jangan lama-lama. Nanti waktunya nggak bisa. Ya, siap Bapak Ibu? Boleh saya minta semua berdiri, mohon izin. Pak Puan mau nemenin Kak? Ayo si ini
konsentrasi dimulai. Ibu Rani tertawa, itu aja. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bu Sofi. Konsentrasi. Poli. Bu Sofi langsung jadi dulu terus langsung dulu ngapain gitu. Ayo kemampuan dulu ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pak Fuad. Bu, siapa namanya? Konsentrasi dimulai. Ibu Ella. Ekspresinya. Oh, jadi setelah Pak Fuad saya tidur, Pak Fuad konsentrasi dimulai. Tidur. Itu Bapak bilang tidur langsung Pak Fuad tunjuk Bu Era gitu. Ya. Konsentrasi lagi, konsentrasi dimulai. Tertawa semua Bu Era tunjuk Bu Ari gitu lagi. Ya udah, saya dulu ya. Siap ya, 3, 2, 1. Mohon maaf. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pak Fuad, teriak. Konsentrasi dimulai. Bu Rani menangis. Konsentrasi dimulai. Bu Mati, joget. Suruh apa? Ya. Itu lagi ya. Baik, ini cukup menarik mengenai kebutuhan dasar manusia dan ini nanti berkaitan erat dengan segitiga restitusi. Kenapa saya rasa cukup menarik? Karena begini Bapak Ibu, yang saya rasakan di sini CGP sudah dari angkatan 4 sampai angkatan 10 ya. Ini angkatan 11. Yang betul-betul saya pahami memang betul ketika kita berada di dalam CGP itu sendiri. Jadi walaupun sudah mendapatkan diseminasi dari beberapa teman, di sini baru betul-betul saya paham bahwa memahami kebutuhan dasar manusia itu menjadi salah satu hal yang kita perlukan, baik kita sebagai manusia biasa ataupun sebagai seorang guru. Karena ini bisa kita terapkan kepada anak sendiri ataupun kepada murid-murid kita. Jadi kalau kita lihat di sini, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan di sini memiliki tujuan. Dan semua itu adalah usaha terbaik dalam rangka supaya memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi pada prinsipnya, kalau kita lihat nanti, seseorang berbuat, tadi Abi juga sudah menjelaskan ada motivasi. Kalau di sini seseorang berbuat itu, dia ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi dirinya sebagai seorang manusia. Nah kita lihat di sini, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan, 4 kebebasan dan 5 kesenangan. Lanjut Pak J. Nah ini untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, survive, ini adalah kebutuhan asasi kalau menurut saya, kebutuhan dasar banget. Karena di sini kebutuhan yang bersifat psikologis untuk membuat dia bertahan hidup. Misalnya di sini makan. Bapak Ibu duduk di sini sambil ngemil. Itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan makan. Bayangkan kalau ibu-ibu nggak makan siang, bapak nggak makan siang, rasanya gimana?
Apa lemes berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Termasuk juga di sini kebutuhan akan kebutuhan biologis, kebutuhan kesehatan, rumah dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan yang masuk ke dalam bertahan hidup atau survive. Yang kedua, ini kebutuhan kasih sayang. Nah, ini maaf saya tampilkan foto keluarga saya karena ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat saya butuhkan. Ya, bagaimana pada kebutuhan sayang ini dan rasa diterima itu adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi menerima kasih sayang, kemudian juga diterima oleh komunitas, kelompok, ya, menyayangi binatang peliharaan. Ini pasti harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, maka akan muncul kegelisahan, akan muncul permasalahan. Nah, itulah yang kita temukan pada anak didik kita, termasuk juga kepada anak kita mungkin di rumah, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan, di mana di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Berarti lebih ke eksistensi diri, ya Bapak Ibu. Di mana di sini ini berhubungan juga dengan pencapaian kompetensi, terampil, ya, ingin memiliki rasa harga diri, berharga di mata orang lain, dan mendapatkan pencapaian. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat ini sangat terlihat karena beberapa guru di Semanggun ini punya progres yang luar biasa, ya Bapak Ibu. Ini terlihat dari penguasaan kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Di sini adalah butuh untuk berbuat suatu pilihan. Ada sisi kemandirian, memiliki pilihan, ya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal baru dan hal-hal yang menarik. Jadi ingin memiliki kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Saya perlihatkan foto Bapak Ibu sedang bermain voli. Itu adalah suatu kebutuhan akan kesenangan. Karena tidak ada Ratu Cup, belum ada Ratu Cup kemarin, ya. Baru mau gitu, ya. Ya, baru mau ada Ratu Cup. Berarti kalau ada Ratu Cup mungkin kebutuhannya lebih pada nanti eksistensi gitu, ya, atau tadi motivasinya lebih kepada ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kalau misalkan kemarin kita lihat bagaimana antar kombel itu melakukan aktivitas tanding voli, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Karena di situ bisa tertawa, bisa happy, bisa lepas semua hal gitu, ya. Jadi di situ adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, seperti itu. Nah, dari sini itu sudah selesai tentang kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita lihat di sini memang memperbaiki karakter diri. Lanjut. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kesalahan itu menjadi sebuah pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya setelah mengalami restitusi, itu hubungan menjadi lebih baik, bukan malah ada rasa tidak suka entah dari murid kepada guru, anak kepada orang tua. Tapi kita di sini justru lebih memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Artinya kita itu mengarahkan kepada siswa solusi apa yang akan kita berikan, bukan kita memaksa memberikan solusi harus A, harus B, harus C. Kemudian yang keempat, restitusi diri itu adalah cara terbaik. Dan yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, karena di situ nanti ada tahapan bagaimana murid atau yang menjadi sasaran yang direstitusi itu merasa mereka itu memang melakukan itu untuk memvalidasi, untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada pada diri mereka. Baik, saya lanjut. Yang ke-6, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saya ingatkan kembali bahwa seseorang itu memiliki tingkah laku pasti dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu pun terjadi pada murid dan juga pada anak-anak kita mungkin di rumah. Maka di sini kita perlu mencari tahu kebutuhan dasar apa sih yang sebetulnya dia ingin penuhi. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita itu akan melihat bahwa karakternya yang akan kita rubah, bukan tindakan. Kalau tindakan mungkin seperti tadi di materi Abi Coco misalnya, ada anak terlambat,
disuruh keliling lapangan 10 kali, yang mungkin ini pernah sering kita temui pada masa dulu. Anak terlambat, berdiri di depan sambil ngangkat sebelah kaki, dijewer telinganya gitu ya, itu pada tindakan. Jadi bukan pada pembentukan karakter yang ingin dirubah. Kemudian 8, fokusnya pada solusi. Dan ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya murid tadi ketika dia berbuat salah, dia tidak menjadi terpinggirkan karena kesalahannya. Tapi bagaimana murid tadi, dia bisa bergabung kembali dengan kelompoknya, dengan orang yang baru, dengan karakter yang baru yang lebih baik. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut, mesti ada penjelasannya. Nah, ini pada tahap menstabilkan identitas. Dalam tahap menstabilkan identitas itu, tujuannya kan di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Karena punten yang saya temui Bapak Ibu, generasi Z sekarang atau Gen Z itu pada umumnya mereka itu baperan, sekalipun anak laki-laki. Disebut dengan generasi stroberi, artinya memang lembek seperti stroberi, ya. Tidak boleh ketoel, tidak boleh kena panas gitu ya, cepat meleleh dan lain sebagainya. Nah, ya, hasil B-nya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kadang anak itu selalu punya pemikiran begini. Ketika misalnya kita judge salah, contohnya misalnya kita ambil contoh satu siswa yang sering berbuat salah. Mungkin dulu tuh murid kesayangannya Bu Rani ya, ada Kobil ya. Jadi pernah lah murid kesayangan. Pernah, maksudnya dia sampai punya pemikiran begini. Iya Bu, saya mah salah wae di mata semua guru. Saya mah selalu salah, ketemu guru ini salah, ketemu guru itu salah. Artinya berarti di sini ada mindset yang ada dalam benak dia bahwa dia itu gagal dan tidak berpikir positif tentang dirinya sendiri. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas ini, kita membuat siswa itu tidak mengejas apa yang dia lakukan, tapi kita coba sampaikan. Misalnya pada kalimat di sini ada ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau kita sampaikan betul, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Semua manusia pasti punya salah. Atau kita katakan misalnya, ibu tahu yang bikin salah itu bukan kamu aja, yang lain pun mungkin pernah terlambat, yang lain pun mungkin pernah melakukan hal yang sama. Jadi di sini dibuat identitas dirinya itu menjadi stabil supaya dia tidak ngedown gitu ya, secara bahasa. Itu tahap dari menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini validasi kebutuhan itu adalah tadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi ketika dia berbuat salah. Karena tadi setiap manusia itu pasti ingin terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya kita bisa berkata di sini, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan, kenapa kamu melakukan itu? Kalau kita melakukan sebuah analisa, misalnya tahun kemarin saya mendapat perwalian 10 PSP 11 dengan background latar belakang keluarga yang luar biasa. Rata-rata mereka itu semuanya adalah broken home. Ada yang korban perceraian orang tua, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang orang tuanya ada 4 gitu ya. Jadi itu ternyata ketika mereka berbuat suatu kesalahan, intinya kebutuhan yang mereka inginkan itu adalah satu, mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Makanya mereka sering bikin masalah. Tujuannya apa? Pengen diajak ngobrol sama wali kelas, pengen diajak ngobrol sama ini sama itu. Jadi di situ mereka punya alasan kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan tadi. Jadi kita temukan dulu kebutuhan apa sebetulnya yang mereka inginkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi alurnya itu setelah identitasnya stabil, terus dia bisa menganalisis kebutuhan apa yang dia inginkan, kita coba hubungkan dengan keyakinan yang sudah ada dalam diri mereka. Keyakinan kalau di kelas berarti kan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Ya mungkin kalau di rumah tuh peraturan di rumah gitu ya. Kita kaitkan, apakah betul gitu ya? Ingat gak dengan keyakinan yang sudah disepakati? Ingat tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat?
Sehingga dengan begitu dia akan berpikir bahwa dia itu telah melanggar sebuah keyakinan dan itu perlu diperbaiki. Jadi timbul kesadaran sendiri dari murid. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya setiap manusia itu dia perlu terpenuhi kebutuhannya, begitu ya. Makanya banyak tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya nggak bisa pantun, jadi saya langsung kasih saja kepada Pak Sigi. Mangga Pak Sigi. Terima kasih Bapak dan Ibu masih setia. Oke, es breakingnya sudah. Dia tadi sudah 2 kali. Nanti es krim aja, gitu ya. Masing-masing tapi. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya dapat bagian untuk menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol. Iya, sengaja Bapak Ibu saya buat seperti ini karena pengajar praktik saya juga merasa kok fokus saya jadi terganggu karena foto gitu. Karena saya membuat kalau saya presentasi kurang bagus, tapi kalau di ini kan jadi konsentrasinya ke gambar, gerak-gerak terus. Baik Bapak Ibu, ini lanjutan dari restitusi dari Bu Mila, dari yang tadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini yang dominan nanti adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi kita. Kalau yang tadi kan dari Pak Haji Khotib, kemudian Pak Zainul, kemudian Bu Mila, konsentrasinya ada pada murid. Dominannya pada murid. Kenapa? Karena kita memberikan budaya positif kepada murid atau disiplin positif itu dominannya untuk murid dengan berbagai macam, ada keyakinan kelas, ada konsekuensi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dalam posisi dalam 5 posisi kontrol ini, lanjut aja. Ya. Ini saya ingin menjelaskan beberapa, yaitu ini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, ini kan jadi pertanyaan pertama. Saya tahu atau kita sama-sama merasakan bahwa kita itu pendidikannya dulu dengan pendidikan yang sangat keras. Salah sedikit kita dihukum. Ya. Baik, lanjut. Diane Gosen dan William Glasser itu memiliki pandangan yang sama mengenai posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman dan pemantau dan manajer. Ada 5. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dengan posisi yang pertama, yaitu sebagai seorang penghukum. Ya, Bapak dan Ibu, ciri khas dari seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman berupa verbal, perkataan. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ada ya dulu kita merasakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, karena saya juga sering merasakan bahwa dulu setiap kali ada saya salah pasti langsung dihukum. Alasannya adalah kamu melanggar tanpa mengetahui di belakangnya apa sebetulnya dan sebagainya. Oke, lanjut slide 2. Nah, ini Bapak Ibu perkataan atau mungkin yang sering dikeluarkan pada orang-orang yang memiliki posisi sebagai seorang penghukum, yaitu biasanya patuhi aturan saya atau awas, yang jadi nadanya keras. Kamu selalu saja salah, ya, jadi ada penekanan tertentu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara,
agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Nah, mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Ciumbulang guru-gurunya sudah bisa memberikan respon kepada anak dengan baik, sehingga tidak ada lagi guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum yang fokusnya apa yang dilakukan adalah yang paling betul. Oke, kita lanjut ke pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, Bapak Ibu, jadi terkadang kita juga seperti itu ya. Dengan jangankan dengan murid, dengan teman aja sering begitu kadang-kadang. Jadi muncul kata-kata tega. Ya. Jadi itu. Nah, ini posisi ini yang membuat merasa bersalah ini memang kadang ini menurut saya ini agak samar karena nanti akan mirip dengan posisi dari seorang pemantau nantinya. Oke, lanjut. Nah, membuat merasa bersalah ini kata-kata yang sering dikeluarkan yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, nadanya nada yang enak lah ya, karena saya sedang serak-serak bergelora. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, dan lain sebagainya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi yang timbul efeknya ke murid itu adalah dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berharga atau sering mengecewakan orang lain. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Saya yakin Bapak dan Ibu ini juga ada sebagian besar terutama ketika bertemu dengan murid, saya yakin Bapak dan Ibu ada yang dekat dengan murid si A, si B, C gitu ya. Walaupun tidak semua. Ini posisi teman ini lebih dominan istilahnya kalau bahasa sederhananya adalah kalau ngobrol itu tidak pakai batas berbicara. Oke. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan, ya. Oke. Kemudian ini ada efeknya dari posisi kontrol seorang teman itu ada dua nanti, ada positif, ada negatif. Yang positifnya di sini adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, perkataan yang sering muncul pada posisi kontrol guru seorang teman itu biasanya ayo bantulah demi bapak ya. Jadi bahasanya emosionalnya itu datar gitu, sama seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan dan sebagainya. Nah, itu kadang muncul. Ya, lanjut. Yang kedua adalah ini efek negatifnya ketika guru mengambil posisi kontrol seorang teman. Ini hal negatifnya pada posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia akan membatasi diri. Maksudnya begitu ya, guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu yang efek negatif dan positif dari posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Oke, posisi kontrol yang keempat. Ini karena saya bagian yang paling sedikit, tapi paling rumit sebetulnya, karena hubungannya dengan diri kita sebagai guru.
Oke, yang keempat ini Bapak Ibu, ini adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa pemantau ini agak mirip dengan seorang posisi sebagai pembuat bersalah dengan teman tadi, hampir mirip itunya. Karena nanti yang membedakan adalah dari nada bicara yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita lanjut dulu pemantau. Oke, pertanyaan yang sering diajukan atau muncul pada seorang guru dengan posisi kontrol pemantau itu biasanya peraturannya apa? Jadi pemantau itu kembali lagi dengan dengan prinsipnya yaitu pada konsekuensi. Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, pasti ke situ terus kalau pemantau. Mirip dengan yang tadi pembuat merasa bersalah. Nadanya pun dia tidak menggunakan nada yang keras. Oke, kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan catatan, stiker, dan sebagainya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu ya Bapak Ibu, ini untuk posisi pemantau. Oke, dilanjut Bang. Nah, posisi kelima atau posisi kontrol sebagai manajer yang kelima. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi kontrol manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, dan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, jadi manajer ini dia bagaimana berusaha memberikan perlakuan atau perbaikan kepada murid dengan cara dia tidak menjatuhkan harga diri murid, tapi malah membuatnya tadi muncul inisiatif yang dasarnya dari dalam diri, yaitu intrinsik, motivasi intrinsik. Oke, silakan dilanjut. Nah, kata-kata yang sering digunakan pada posisi manajer ini apa yang kita yakini, jadi keyakinan. Ya, jadi kalau pemantau konsekuensi, kalau manajer itu keyakinan. Karena kalau dalam keyakinan itu tidak ada hukuman. Jadi motivasinya muncul dari intrinsik, dari dalam diri sendiri. Kemudian apa yang jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus begitu pertanyaan. Dan ini kalau saya sambungkan pada restitusi, segitiga restitusi, ini beradanya pada validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi posisi manajer ini nanti menggunakan kata-kata tersebut. Oke, dilanjut. Terakhir. Oh ya, gitu. Oke, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita sebagai guru dengan posisi manajer berarti bukan berarti kita mengatur. Ya, tidak boleh mengatur murid. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Jadi tetap disatukan dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan kuat. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, karena ini posisinya manajer, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa ini adalah
lanjutan dari segitiga restitusi, tapi posisinya ini guru yang melakukan restitusi. Ini lanjut. Oke. Dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Gitu ya Bapak Ibu. Walaupun kita merasa bahwa kita sudah bisa ke anak itu dekat, tapi belum tentu juga ketika ada permasalahan kita bisa membawa anak itu kepada posisi kita sebagai posisi kontrol seorang manajer. Karena yang paling muncul sering di kita adalah posisinya pemantau dan teman. Jadi dua posisi itu. Karena sekarang kurikulum berbeda, cara pengajaran berbeda, kemudian perkembangan generasi juga yang berbeda. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mila bahwa generasi strawberry tadi ya. Jadi kita memberikan perlakuan kepada murid juga harus berbeda. Jika saya yakin Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Cimulang itu dominannya ada pada posisi sebagai teman dan pemantau. Ya, oke dilanjut. Emang yang tadi. Oke, kenapa disebutkan begitu? Karena Bapak Ibu kita punya tujuan akhir sebagai guru itu di posisi kontrol guru, yaitu nanti di posisi kelima, yaitu manajer. Karena pada saat kita bisa menempatkan diri pada posisi kontrol seorang manajer, berarti kita bisa melakukan meningkatkan keyakinan murid bahwa dirinya itu berarti, bahwa bisa memerdekakan murid dan bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan penyelesaian masalah itu kita tidak menuntut anak, tetapi menuntun mereka untuk mereka bisa memunculkan penyelesaian sendiri, motivasi sendiri dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu dari saya. Ya, mari kita mengingat. Walaupun tadi secara singkat, saya ingin sedikit. Tadi kan SBG sudah, nah sekarang mah tugas tuh. 1. Oke, ini ada dialog antara seorang guru dengan adik murid. Ada yang mau praktek? Boleh mempraktikkan ini. Jadi guru, kemudian adiknya siapa? Oke. Kalau tidak, berarti kita ini saja kita bacakan. Mari kita mengingat ini dengan guru itu dengan nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, bijak. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Oke, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Oke, kemudian guru bertanya, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Yang tadi ada 5, ada posisi apa? Penghukum, pembuat bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Oke ya, kuncinya adalah tadi yang disampaikan oleh konsekuensi masuknya ke ya berarti validasi, berarti posisi kontrolnya sebagai seorang iya betul. Posisinya adalah silakan jawabannya Pak J. Ini penasaran, kata saya juga samar-samar. Ya, sama-sama. Silakan diklik Pak J. Jawabannya.
pemantau. Oke ya. Jadi kenapa di ini harus ada pemantau? Karena ini Ibu, satu nada suaranya datar, betul. Yang keduanya bahasa tubuhnya formal. Ya, kuncinya itu satu. Yang keduanya adalah konsekuensi. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah tidak begitu. Ya, tidak formal. Ininya nada suaranya datar tapi bahasa tubuhnya tidak formal karena posisinya dia mirip seperti teman. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri karena ini bagian terakhir. Cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita sisa lagi. Oke ya. Ini saya ucapkan terima kasih. Ini dari Kosinus. Ada Abah Khotib atau Cocok, kemudian Siti Nurmila, ada Pak Jainul dengan saya sendiri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk keempat mahasiswa kita di depan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu CGP Angkatan 11 sebagai pematerinya nih. Sebetulnya kita berbagi ya, sharing karena memang ini bukan hal yang baru, tetapi dalam penerapannya kita harus terus diingatkan. Sudah belum menerapkan ini? Kadang saya juga jadi teringat kembali, oh iya waktu itu mempelajari ini tapi belum sempat saya terapkan atau baru menerapkan sekali dua kali saja. Nah, ini mungkin jadi pengingat buat kita juga, saling mengingatkan karena memang untuk menerapkan budaya positif tidak bisa hanya 1-2 orang yang menerapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita semua bersama-sama berkolaborasi agar tercipta suasana ini kan kaitannya dengan karakter ya, penerapan karakter pada anak. Jadi ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, memerlukan kolaborasi dan ini juga harus ada pemahaman yang seragam gitu antara semua guru-guru yang ada di SMA 1 Cibungbulang, sehingga memang bisa tercipta suasana pembelajaran yang aman, menyenangkan, anak-anak merasa kondusif untuk belajar gitu. Belajar di sini bukan hanya di kelas tetapi di luar kelas juga ya. Terima kasih, jadi diingatkan. Mungkin ada tanya jawab atau bagaimana Pak? Atau mungkin hal yang didiskusikan? Umpan balik ya, umpan balik mungkin ya Bapak Ibu ya, refleksi umpan balik. Perwakilan itu mah ya. Jadi di forum ini sudah cukup ya. Oke Bapak Ibu, harapannya setelah kita diingatkan kembali, ini kan sudah diseminasi yang keempat ya. Sebetulnya 9 juga sudah ya, hanya tidak semua guru ya. Jadi kita sudah terus diingatkan setiap tahunnya ya. Mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu guru semua di sini yang hebat, yang kompak semua di SMA Negeri 1 Cibungbulang bisa menerapkan budaya positif dari hal-hal yang tadi. Bagaimana kita memahami kebutuhan peserta didik, bagaimana kita menempatkan posisi sebagai guru, tadi 5 posisi kontrol ya. Bagaimana menerapkan restitusi, bagaimana memahami kebutuhan peserta didik kita ya. Ya, baik, mungkin nanti di komunitas belajar kita saling berbagi, saling mengingatkan, saling bisa menerapkan dari hal-hal yang terkecil dulu ya. Jadi tidak hanya sebatas teoritis saja, yang terpenting adalah penerapannya dan implementasinya di keseharian. Baik, langsung saja ditutup atau ada langsung ya, ditutup saja. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya. Anak-anakku yang sudah membantu juga terima kasih ya. Sekali lagi kita beri aplaus dan semangat untuk CGP hebat kita angkatan 11. Terima kasih, mohon maaf sebagai saya sebagai moderator dan pembawa acara jika ada kekurangan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Sauri, salah satu guru SMA Negeri 1 Cibungkulang. Alhamdulillah kemarin saya mengikuti desiminasi ya dari calon guru penggerak angkatan 11. Berikut adalah penerapan budaya positif ya luar biasa yang dijelaskan oleh para CGP angkatan 11. Saya menyadari bahwa budaya positif itu penting buat kita karena dari budaya positif itu menumbuhkan hal-hal yang positif yang perlu sekiranya saya sebagai guru sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada hal-hal dari mereka atau para siswa itu yang menginginkan perihal tentang pemanfaatan budaya positif tersebut. Nah, umpan baik dari saya untuk para CGP angkatan 11 ini terus melanjutkan ya hal-hal tidak hanya mendesiminasikan budaya positif tetapi menularkan kepada kami guru-guru bagaimana penerapan yang terbaik khususnya dalam pembelajaran. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu. Saya salah satu guru yang bekerja yang mengajar di SMA Negeri 1 Cibungkulang, yaitu dengan mata pelajaran PPKN. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting untuk diterapkan karena dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu sangat baik sekali kalau diterapkan di SMA Negeri 1 Cibungkulang. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini menjadi refleksi untuk angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.